Ini dalam perspektif Islam ya. Bagaimana agama melihat persoalan ini? Saya coba melihatnya dari kerangka terlebih dahulu. Ini saya coba share ya. Eh, jadi kalau kita mau melihat persoalan COVID ini, penting juga kita melihat kerangka dari perspektif agama. Sebenarnya kalau ini dalam bahasa agamanya namanya maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu kalau saya bahasakan adalah fungsi agama, di antaranya maka hukum baik perintah melarang di dalam agama ini, para ulama kemudian memberikan definisi, memberikan kerangka bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya adalah untuk menjaga agama, menjaga kehidupan, kemudian menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Maka kalau ada maslahat yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, maka agama memerintahkan. Kalau ada hal-hal yang dapat memberikan mafsadah, maka hal-hal itu dilarang. Ini kerangkanya ya. Jadi kalau kemudian kita menemukan di masyarakat yang kemudian pola pikirnya itu bertentangan dengan fungsi agama ini, berarti ada yang salah. Kalau ternyata ada sesuatu yang membahayakan, tetapi kemudian dia mengajak orang untuk terjang saja, nah berarti itu bertentangan dengan konsepsi agama secara umum. Nah, konteks pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu lebih, kalau kita bahasakan lebih dekatnya adalah pada konsep menjaga jiwa ini. Jadi menjaga kehidupan, karena berhubungan dengan masalah COVID, maka berhubungan dengan kehidupan. Segala sesuatu yang itu mendukung terjaganya fisik seseorang, nyawa seseorang, kehidupan seseorang, maka agama merintahkan. Maka kita banyak menemukan di dalam agama ini anjuran-anjuran untuk menjaga, yang sifatnya kalau dinilai dari kesehatan itu adalah menopang terwujudnya kesehatan seseorang. Dilarang kita mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan fisik. Dilarang kita mengkonsumsi atau melakukan satu perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya. Maka itu dilarang karena memang dapat berbahaya. Contohnya adalah, dan konsep misalnya yang disebutkan tadi oleh Dr. Andika juga Dr. Rinda tadi atau Bu Rinda tadi, bahwa misalnya penggunaan masker dan seterusnya itu diantaranya adalah terkait dengan masalah menjaga jiwa. Nah,
ini kita masuk di dalam konteks keimanan bahwa bagaimana kita melihat COVID ini dalam perspektif iman. Bagaimana kita meningkatkan iman kita. Yang pertama bahwa kita segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari kehendak Allah. Tadi Ibu Rinda juga menyebutkan bahwa ini semuanya adalah bagian dari suratan takdir lah gitu. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu para ulama membagi menjadi dua. Ada kehendak yang sifatnya berhubungan dengan kauniyah, berhubungan dengan alam semesta ini, ada hukum sebab akibat. Kalau orang misalnya misalnya begini, orang seiman apa kalau dia menjeburkan dirinya ke dalam air pasti akan tenggelam. Dia akan memasukkan tangannya ke dalam api akan terbakar. Itu adalah hukum kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah yang tidak akan pilih kasih. Jadi dia tidak memandang apakah orang ini beriman ataukah tidak beriman, muslim atau non-muslim yang menerjang kehendak ini pasti akan terkena. Maka fenomena COVID ini atau wabah yang ada ini termasuk bagian dari kauniyah. Jadi di alam semesta ini seiman apapun, tapi kalau kemudian dia melanggar, menerjang ketetapan-ketetapan yang ada, maka dia akan berisiko. Kemudian yang kedua adalah kehendak-kehendak Allah SWT yang sifatnya syariah, yang sifatnya adalah perintah dan larangan. Yang kemudian ada sifat ridho atau tidak ridho. Kalau orang misalnya begini, ketika seseorang terkena COVID misalnya, itu adalah kehendak kauniyah, kehendak Allah yang ada pada dirinya. Kadangkala orang sudah menjaga kesehatannya, sudah prosedur semuanya sudah dia lakukan, tetapi kemudian kok ternyata masih juga terkena. Maka itu adalah bagian dari kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Di akhirat nggak akan ditanya persoalan ini. Tapi kemudian sikap apa yang muncul ketika seseorang mendapatkan fenomena kauniyah itu ada di dalam dirinya. Misalnya orang yang terkena COVID, ini kan kasus kauniyah, kasus alam yang ada, sebab akibat yang ada di alam semesta ini. Sikapnya ketika merespon peristiwa itulah yang kemudian Allah berikan tuntunan. Apakah kemudian sikapnya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ataukah justru sikapnya bertentangan? Kan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhat. Siapa yang meresponnya dengan ridha, maka Allah akan mendapatkan ridha dari Allah. Tapi kalau kemudian meresponnya itu dengan muka, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, saya ini sudah berusaha, tapi kenapa takdirnya kepada saya, sedangkan orang yang tidak menjaga kemudian tidak terkena, menyalahkan ini, maka ini bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kehendak syariah. Terkait dengan Tuhan, jadi konsepsi yang kadangkala sebagian orang kan menjadikan takdir sebagai pembenaran dalam menyikapi segala sesuatu. Pokoknya kalau sudah takdir ya sudah. Tapi takdir ini bukan disikapi sebagai sikap keimanan, tetapi sebagai pembenaran. Jadi beda ya, konsep takdir itu, kalau dia dijadikan pembenaran, itu yang salah. Tapi kalau logika keimanan, maka bagaimana menyikapi takdir? Nabi SAW mengatakan, firra minal majdzumi, firaraka minal asad. Ini dalam hadis sahih. Bahwa larilah kamu dari penyakit menular, penyakit kulit menular, namanya majdzum, sebagaimana kamu lari dari seekor singa. Yang hadis ini kemudian para ulama menjelaskan, seorang muslim ketika ada satu wabah, ada satu penyakit yang terjadi, dan penyakit itu adalah menular, berpotensi terjadinya perpindahan, bahkan orang yang lain bisa menular pada orang lain, maka kita sebagai seorang muslim harus akhdhul asbab namanya. Mengikuti proses hukum kausalitas, hukum kauniyah yang ada. Jadi kita harus masuk di dalam sistem yang sudah Allah ciptakan. Maka kemudian kalau kita ada hadis Nabi, misalnya ketika Anda berada di satu wilayah yang kemudian di situ ada wabah, jangan keluar. Tapi kalau ada wabah di satu wilayah, kemudian Anda di luar wilayah itu, jangan masuk. Ini kan bagian dari mengambil sebab. Tidak lantas kemudian dia, yang penting kan sudah takdir. Takdir itu persoalan keimanan, tetapi kemudian perilaku itu hubungannya dengan masalah bagaimana seseorang menyikapi satu peristiwa, tuntunan syariatnya seperti apa. Nah, ketika orang sakit, ini saya juga, bagaimana agama ini memberikan panduan kepada kita tentang ketika seseorang ini sedang sakit, bagaimana agama menyikapi. Ada 3 dimensi yang perlu kita klasifikasikan, bahwa ada logika iman, ada logika manusia, dan ada usaha langit.
saya menyebutkan ini usaha langit. Jadi tiga-tiga hal ini tidak boleh kemudian kita kesampingkan, tapi tiga-tiga halnya ini adalah hal perlu jadi perhatian kita. Yang pertama adalah logika iman. Logika iman ini tentu bisa berbeda dengan logika secara umum. Logika secara umum, rasional, logika iman adalah logika setelah rasionalitas. Ketika orang sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kok masih juga terkena. Nah itu. Kan secara rasionalitas kan sebenarnya nggak mungkin dia terkena. Tetapi ada logika iman setelah itu bahwa segala sesuatu itu eh, ketika seorang menimpa seorang sesuatu itu pasti ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Rasulullah itu pernah mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir manusia itu, ketetapannya itu khamsina alfan qabla an yakhluqas samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka kalau kemudian kita membaca ayat Al-Qalam tuh, nun wal qalami wa ma yasturun, nun dan demi pena dan apa yang ditulis. Nah, itu ada Al-Qalam yang Allah perintahkan untuk menulis semua takdir yang terjadi. Itu bahasa kita, bahasa keimanan. Jadi kalau ada peristiwa jadi, jangan kemudian iman ini dijadikan sebagai pembenaran. Jadi beda. Sikap pembenaran adalah kalau ada satu kasus kemudian kita jadikan pembenaran. Oh, sudah ini. Tapi benarnya adalah apa yang harus bahasa iman apa yang harus yang ada di dalam diri kita ketika peristiwa itu terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dan setiap takdir Allah itu pasti baik. Takdir Allah itu pasti baik, cuman kadang pendekatan kita, pemahaman kita yang terbatas itulah yang kemudian menjadikan kita memiliki persepsi yang negatif. Kemudian yang kedua adalah usaha manusiawi. Nah, ini penting. Jadi bahwa ini basisnya rasionalitas. Basis rasionalitas. Kalau Anda haus, maka minum. Itu adalah usaha manusia. Kalau Anda sakit, maka berobat. Kalau Anda misalnya capek, maka bagaimana Anda harus istirahat, memenuhi kebutuhan. Terus ini adalah namanya manusia, usaha-usaha manusiawi. Kalau kita baca sejarah hidupnya Nabi, itu nggak menyampingkan misalnya mentang-mentang beliau seorang rasul, maka kemudian segala sesuatunya sudah saya minta kepada Allah soalnya selesai. Tapi beliau harus melalui tahapan rasionalitas. Ketika beliau mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau harus membuat strategi bagaimana tidak terjebak di dalam perangkap orang. Ini usaha juga tidak boleh kemudian kita nafikan. Bahwa seorang muslim ketika menghadapi masalah, maka Allah lah yang mengatur segala persoalan dalam hidup ini, maka kepadanya lah kita mengadukan penyelesaian masalah. Begitu. Nah, ini konsepsi tentang pemahaman takdir ya. Jadi kalau kita memahami takdir itu tidak boleh lepas dari hal-hal ini. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berkuasa, Allah yang berkehendak, dan Allah maha adil dan bijaksana. Jadi empat konsep keimanan ini nggak boleh lepas ketika kita memahami takdir. Jadi kalau kenapa kita sakit? Allah memang udah tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita, apa yang belum terjadi, dan apa yang telah terjadi. Kalau Allah berkehendak, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nggak akan mungkin seorang pun lepas dari kehendak Allah. Allah juga berkuasa. Kalau Allah ingin menyembuhkan seseorang tanpa obat, maka sembuh. Tapi sebenarnya Allah yang menetapkan hukum kausalitas itu juga Allah. Maka kalau kemudian orang mau berinteraksi dengan kehendak Allah, maka berinteraksilah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum kausalitas sebab akibat itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir ini, yang bagian ini adalah Allah Maha Adil dan bijaksana. Jadi Allah nggak akan menyanyiakan usaha. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pada diri kita, ada keadilan Allah dan ada kebijaksanaan Allah. Terlepas apakah kita tahu keadilan itu ataukah kita tidak tahu keadilan kebijaksanaan itu. Biasanya setelah peristiwa itu terjadi kita baru evaluasi, oh ternyata ada hikmahnya, oh ternyata ada baiknya, dan semuanya itu adalah tidak lepas dari keadilan kebijaksanaan Allah. Ada beberapa tuntunan yang mungkin ini bisa menjadi acuan kita, saya sebutkan secara umum, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini basis awal kita sebagai seorang muslim, tuntunan Rasulullah SAW ketika seorang itu sakit, banyak hadis yang menyebabkan hal ini, misalnya bahwa ketika kita sakit maka itu menjadi sebab ampunan, mengurangi dosa-dosa kita. Itu bagian dari motivasi agar kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk adalah ketika seseorang biasanya ibadah, lalu dia sakit, tidak bisa melakukan ibadah yang biasa lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ini juga menjadi bagian kita optimis, merasa husnudzan kepada Allah SWT. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat itu, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala yang sama dengan yang kalian dapatkan. Mereka nggak bisa ikut bersama dengan kalian. Waktu itu Rasul dengan para sahabat sedang keluar, sedang dalam pertempuran begitu. Kenapa mereka nggak ikut tapi dapat pahala? Mereka itu nggak bisa ikut karena ada uzur. Mereka karena sakit. Nah, ini bagian dari menumbuhkan rasa husnudzan kepada Allah. Memohon kesembuhan kepada Allah. Karena obat itu adalah sarana, tapi kesembuhan dari Allah. Maka salah satu sifat Allah itu ada asy-syafi, yang memberikan kesembuhan. Memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu menurut misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, istighfar itu mencegah datangnya azab yang akan datang atau dia mengangkat penyakit atau kesulitan yang ada. Bahkan termasuk kalau misalnya ya ada orang jodohnya nggak datang-datang atau dia nggak keturunan, salah satunya bisa dibaca di surah Nuh, itu adalah terapinya adalah memperbanyak istighfar. Atau sedekah. Sedekah itu bagian dari tutfiul ghadab. Jadi diantaranya adalah meredakan murka Allah SWT. Kemudian juga termasuk meminta doa kepada orang lain dan mendoakan orang lain. Karena kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, malaikat akan mendoakan kebaikan itu pada diri kita. Kita mendoakan kesembuhan untuk orang lain, malaikat akan mendoakan kesembuhan untuk kita. Kemudian mengatakan perkataan yang baik. Nah, ini penting. Bahwa jangan sampai kemudian kita mengatakan satu kesialan, nasib yang buruk kepada kita dan seterusnya. Berkata ketika seorang mendapatkan musibah. Kemudian berobat dengan cara yang tidak terlarang menurut agama. Jadi bukan yang sesuai dengan apa yang pada Rasulullah, tapi yang tidak terlarang. Karena setiap zaman itu bisa jadi ada inovasi-inovasi baru, ada istihad-istihad baru, obat-obat yang tidak ada di zaman Nabi yang kemudian bisa ditemukan. Maka berobatlah dengan cara obat yang tidak terang menurut agama. Jangan berobat dengan sihir, jangan berobat dengan sesuatu yang paranormal, sesuatu yang memang tidak ada basis logikanya, sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Ini bagian dari cara. Nah, ini pengobatan dalam Islam itu ada basisnya akal, ada basisnya wahyu. Yang kayak kita berdoa, kayak kemudian kita mendoakan orang lain, beristighfar, itu basisnya adalah berobat dengan cara konsepsi wahyu. Yang kemudian tidak bertentangan akal. Kita menggunakan obat, kemudian menggunakan hal-hal yang dapat meningkatkan imun, itu bagian dari basisnya rasionalitas atau akal. Keduanya ini harus seimbang di dalam Islam. Jadi keduanya jangan dibenturkan. Di dalam Islam tidak ada perbenturan antara wahyu, antara teks yang dengan akal yang lurus. Itu kaidahnya. Jadi nggak ada pertentangan antara akal dengan teks atau akal dengan akal kalau bahasa. Kemudian ini sebagai penutup konsepsi sabar. Ini yang menarik ada di dalam surah Ali Imran ayat 146. Kita sering mengatakan sabar, ayo sabar kalau ada musibah. Ada 3 elemen sabar yang kemudian tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah fama wahanu, jangan lemah secara mental. Jadi orang yang sabar itu sebenarnya kalau dia memenuhi elemen mental lemah, dia nggak drop. Mentalnya terus dikuatkan. Kemudian wama dha'ufu di ayatnya itu adalah dan tidak lemah secara fisik. Jadi jangan sampai kemudian kalau orang yang sabar itu kalau dia mengatakan oh saya sabar, tetapi kemudian jiwanya rapuh, fisiknya ini maka sebenarnya tidak memenuhi unsur itu. Wa mastakanu dan yang terakhir tidak istiqanah, tidak menyerah. Jadi 3 elemen ini penting di dalam unsur-unsur tentang konsep kesabaran. Jadi orang yang bersabar itu selainnya 3 hal ini menjadi evaluasi. Apakah dia sabar itu mentalnya kuat? Apakah kemudian fisiknya, staminanya, kemudian fisiknya kuat? Kemudian ketiga, apakah dia menyerah ataukah tidak? Kalau kemudian dia menyerah, itu berarti meskipun mengatakan 1000 kali kata sabar, sesungguhnya dia tidak bersabar. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan. Saya sebutkan konsepsi-konsepsinya, mudah-mudahan nanti kalau ada tanya jawab kita perdalam dalam tanya jawab. Siap. Ya. Terima kasih Ustadz Abdul Rahim, Dr. Abdul Rahim yang telah memaparkan terkait bagaimana peningkatan iman dan takwa kita ketika menghadapi sebuah musibah. Dan kita berharap memang
dengan meningkatnya iman kita, maka imunitas kita ini juga meningkat dan akhirnya kita bisa aman dari COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya kalau tidak ada yang diskusi ini cukup garing nanti di materi kita pada sharing session pada kali ini. Jadi kami berikan 3 kesempatan penanya, terutama ini yang sudah tadi menyampaikan melalui chat. Saya beri kesempatan untuk langsung menyampaikan kepada narasumber. Siapa narasumber yang akan diminta untuk menjawab? Yang pertama saya berikan kesempatan dulu karena ini sudah ada yang menyampaikan. Kita beri kesempatan kepada Ibu Ari Ruspita. Ibu Ari Ruspita, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf videonya tidak dibuka. Ini terima kasih semuanya sangat bermanfaat, materinya luar biasa narasumbernya. Terima kasih buat BKT ya, BKT. Ini saya untuk Dokter Indah itu dari sejak dikatakan positif swab pertama dalam berapa hari dinyatakan negatif gitu. Berapa kali swab gitu. Karena kadang katanya ada orang yang sampai 7 kali swab. Berarti 4 kali 7 kali 14 hari atau bagaimana Dokter Indah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ari. Silakan Dokter Indah untuk dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Banyak nih yang nanya ke saya memang seperti itu ya, karena memang ada yang sampai 10 kali ada, 12 kali ada, 8 kali ada. Alhamdulillah kalau dari kami berenam, kalau suami saya ketahuan swab itu tanggal 16. Lalu dia tanggal 30 itu di swab sudah dinyatakan negatif. Tapi sebelum tanggal 30 itu dia pernah swab sekali lagi itu tanggal 22. Jadi 6 hari dari pertama kali swab dia masih positif. Yang kedua itu tanggal 30 dia swab negatif. Kalau anak-anak barengan sama saya, waktu itu kan swab-nya itu keluar swab tanggal 20, keluar tanggal 21. Anak-anak swab-nya tanggal 28. Karena memang di Wisma Atlet pengobatannya itu anak-anak 5 hari perawatan swab, kalau dewasa 8 hari perawatan baru. Anak-anak waktu swab pertama di Wisma Atlet alhamdulillah sudah negatif untuk yang besar. Untuk yang kecil CT-nya masih 35, tapi sudah diperbolehkan pulang dengan isolasi mandiri di rumah selama seminggu. Jadi waktu itu anak-anak pulang duluan, anak saya yang kecil dan yang ponakan saya yang kecil tetap isolasi mandiri di rumah. Seminggu kemudian kembali ke Wisma Atlet, di swab sudah negatif. Karena kondisinya waktu itu pas diperiksa darah, anak saya yang kecil sama anak saya ponakan yang kecil itu ada anemia atau kurang HB. Jadi mungkin itu salah satu faktor karena berbeda sama anak saya yang besar kan normal-normal saja darahnya lebih cepat anak saya yang besar, anak saya yang kecil dan ponakan yang kecil dia ada anemianya, kurang HB-nya. Dan alhamdulillah saya swab tanggal 21, tanggal 30 di swab langsung negatif. Jadi saya sekali swab langsung negatif. Ponakan saya yang besar itu 2 kali swab baru negatif. Kalau saya lihat dari kasus keluarga saya, kenapa ada perbedaan selain pengobatannya, makannya, dan kondisi ponakan saya dan anak yang kurang darah, saya melihat memang paling penting itu pikiran banget ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Andika ataupun dari Pak Ustadz nih. Kalau saya menghadapinya kan saya dengan ceria, semangat gitu. Nah, kalau anak-anak kan dia juga sama ceria, semangat, cuma faktor penghambatnya mungkin karena ada anemianya. Nah, kalau ponakan saya yang besar tuh dia tidak ada gejala, jadi dia menganggap biasa aja, nggak ada semangat, biasa aja kehidupan biasa, tidak ada motivasi kuat untuk melawannya karena dia menganggap saya biasa-biasa aja kok, saya nggak ada gejala seperti itu sih, Bu. Jadi memang ada perbedaan dari kami berenam. Dan yang paling cepat 1 kali swab negatif itu saya dan anak saya yang besar gitu. Terima kasih.
Terima Oke, kasih Bu Dokter, terima kasih. terima kasih Bu Dr. Indah. Oke, untuk kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Rahma. Silakan Ibu Rahma disampaikan. Tadi ada 2 pertanyaan dari Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Bisa dibantu. Ya, kalau tidak berani menyampaikan langsung, mungkin bisa langsung dijawab ya. Ini sepertinya pertanyaannya juga ditujukan kepada Dr. Indah ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Dr. Andika. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak bahwa saat itu mereka sedang terkena COVID-19? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, ini ditujukan kepada Ustadz Abdul Rahim. Apakah ada doa khusus agar terhindar dari COVID? Silakan, Dr. Indah, untuk dijawab. Ya, terima kasih nih ke Bu Rahma atau Bu Wati ya, teman dari Dinkes Maluku Utara nih, ikutan dia dari Ternate. Ya, jadi memang saat ada corona, saya sudah menjelaskan ke anak-anak corona itu apa, bagaimana menularnya, bagaimana pencegahannya. Jadi mereka sudah mengetahui tentang corona. Lalu saat ayahnya belum positif, masih isolasi, saya sudah jelaskan ke mereka. Ayah sakit ya nak, kemungkinan ayah corona, tapi kita doakan semoga tidak. Saya sudah jelaskan pada anak-anak dan mereka mengikuti arahan kami, pakai masker ya nak, jaga jarak seperti itu, dan juga olahraga pagi, mereka mengikuti gitu. Jadi saat mau di swab pun mereka bertanya kenapa mesti di swab, itu saya jelaskan lagi. Jadi memang tidak semata-mata saat kejadian saat saya menjelaskan, tapi memang dari awal kasus itu saya sudah menjelaskan ke anak-anak apa itu tentang corona. Lalu saat mereka positif, mereka panggil, mereka bertanya, yang besar yang bertanya, kakak kenapa bunda? Kakak kena corona seperti itu. Iya, kakak kena corona. Lalu dia bertanya kenapa seperti itu. Saya jelaskan bahwa memang ayah sakit, ketularan dari ayah, dan saya jelaskan juga dari sisi agama bahwa ini memang sudah takdir Allah, dan saya jelaskan juga bahwa dari sisi psikologinya kita harus bahagia, harus sama-sama. Jadi saya tidak mengkondisikan saat itu kami adalah orang yang sakit ke anak-anak. Jadi anak-anak akhirnya, ayo nak kita nanti mau ke RSDC Wisma Atlet. Kita anggap aja kita lagi piknik ya nak. Kita mau ke apartemen. Nanti di sana bisa olahraga, di sana dapat makan loh, gratis aku bilang. Jadi saya memberikan gambaran ke anak-anak tuh bahwa RSDC Wisma Atlet itu bukan hal yang menakutkan. Jadi saat mereka sampai sana pun, alhamdulillah mereka enjoy, merasa benar-benar kayak, aduh bunda kayak di hotel ya, seperti itu. Jadi memang menjelaskan ke anak-anak butuh proses dari sebelum sakit, saat sakit, maupun setelah mereka sembuh, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini dari Ustadz Abdul Rahim. Jadi ada beberapa hadis ya yang secara syar'i menjadi salah satu sebab kita menghindari dari mara bahaya yang terkait bisa masuk dalam konteks COVID. Misalnya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk pagi dan petang itu membaca ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini biasanya di zikir pagi dan petang ini dibaca ya. Jadi dengan nama Allah yang tidak membahayakan. Nah ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Jadi dengan nama Allah itu tidak ada satu apapun yang dapat membahayakan. Kata Nabi SAW, kalau orang ini membaca pagi hari 3 kali, maka dia tidak akan membahayakan sampai sore hari. Baca di sore hari nggak sampai pagi hari. Kemudian zikir Al-Fatihah, kemudian surah awal Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Memberikan contoh tafsir surah Al-Falaq itu kalau kita perhatikan.
Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Al-falaq itu ketika matahari atau fajar terbit itu kan al-falaq itu seperti terbuka gitu ya, falaq. Nah, yang kedua, ayat yang kedua ini, min syarri ma khalaq. Jadi dari keburukan ma apa-apa khalaq yang Allah ciptakan. Jadi segala yang Allah ciptakan, berlindung kepada Allah segala yang Allah ciptakan. Baik itu dari kalangan jin, kalangan manusia, kalangan virus, kalangan bakteri semapun, karena sifatnya umum, ma khalaq yang Allah ciptakan. Karena virus, bagian bakteri, semua yang membahas itu adalah di antara mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini tidak akan dapat membahayakan kecuali memang Allah mengizinkan membahayakan. Tidak memberikan manfaat kecuali Allah memberikan izin untuk memberikan manfaat. Kemudian kalau ada yang sakit biasanya adalah kalau dipegang itu bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu di antara zikir-zikir ya, bismillah, bismillah misalnya, atau di bagian tangan, di bagian dada, kalau bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini kalau yang sendiri. Ini yang bisa kita baca ya kalau kita sakit. Sebagaimana Rasulullah ada sahabat yang sakit kemudian bacakan itu. Dan kemudian juga banyak istighfar, banyak memperbanyak istighfar karena istighfar itu bagian dari menjadi penyebab terkabulnya keinginan dan doa. Jadi ada kisah yang luar biasa. Ada mungkin ini sudah sangat populer, kisahnya Imam Ahmad. Suatu ketika beliau ini menginap di masjid, diusir. Nggak boleh, satu kali perjalanan menginap di satu masjid, diusir, kemudian disuruh, ternyata disambut oleh seorang tukang roti. Tukang roti ini mengizinkan, memberikan dia untuk menginap di rumahnya. Imam Ahmad itu mendengar tukang roti ini senantiasa istighfar, sehingga dia bertanya, kenapa kamu kok melazimkan istighfar? Kemudian dia mengatakan, tidaklah hajat saya itu ketika saya mempunyai istighfar, melainkan pasti dikabulkan, kecuali satu. Yaitu apa satu itu? Bertemu dengan Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad itu sekarang sudah ada di hadapannya orang tersebut. Jadi Imam Ahmad itu diusir dari masjid, mau nginap di masjid, nggak diizinkan, diusir, disuruh nggak boleh, harus pergi dari masjid. Ternyata itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan Imam Ahmad kepada di rumahnya tukang roti yang senantiasa istighfar itu. Ini salah satu contoh kasus yang di dalam kisah masyhur di dalam sejarahnya Imam Ahmad. Maka kita istighfar salah satu cara kita mendekatkan diri pada Allah ketika seorang mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan. Mungkin itu ya. Ya. Terima kasih Ustadz Abdul Rahim atas doa-doa yang harus dibaca ya untuk menghadapi musibah. Oke, untuk berikutnya ada penanya berikutnya yaitu kami persilahkan kepada Ibu Titin Hastari. Ini sepertinya ditujukan ke Dr. Antika. Silakan Ibu Titin Hastari. Ya, terima kasih Pak Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan donor darah ya. Imun kan memang sangat penting buat tubuh. Nah, apakah donor darah ini merupakan salah satu media menjaga imun tubuh? Kan malah dipandeput untuk berdonor, sedangkan banyak juga penderita thalassemia yang butuh donor kan begitu Pak Kapten. Itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Bu Titin. Silakan, ini sepertinya ditujukan kepada Dr. Andika nih. Silakan Dok. Maaf Pak Kapten, bisa diulang nggak? Karena lagi putus-putus tadi kayaknya. Ya, jadi pertanyaan beliau adalah terkait imun tubuh kita kan sangat penting bagi menghadapi COVID-19. Apakah donor darah bisa dijadikan salah satu media untuk menjaga imun tubuh tersebut? Karena untuk beberapa penyakit yang beliau sampaikan tadi seperti thalassemia itu harus ada donor. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi memang pertama kalau kaitannya dengan imunitas, memang pada beberapa kasus misalnya kita sebut namanya polisitemia atau kelebihan produksi dari HB, itu memang sangat dianjurkan untuk dilakukan donor darah ya. Memang
tindakan donor darah itu bertujuan untuk meningkatkan dan membuang penyakit juga sebenarnya, ya. Jadi, tapi apakah tindakan donor darah itu secara pasti akan menyebabkan imunitas meningkat? Sampai saat ini belum diketahui secara pasti, ya. Tapi memang pada orang-orang dengan penderita COVID-19 tidak dianjurkan untuk melakukan donor darah, ya. Termasuk juga pada orang-orang yang ada anggota keluarganya yang menderita atau tertular COVID-19. Perkembangannya kita tahu pada seseorang yang tertular COVID-19 itu ada risiko penularan, ya, bukan dari darahnya, bukan, ya, tapi saat dilakukan pengambilan atau saat pengambilan donor darah tadi, ya. Kemudian juga kita tahu pada seseorang yang menderita COVID-19 itu ada antibodinya, ya, yang yang harusnya juga dilakukan screening. Jadi kalau kaitannya dengan imunitas, saya terus terang belum tahu secara pasti, ya. Tapi pada beberapa kondisi pasien yang mengalami gangguan policythemia itu memang sangat dianjurkan untuk dilakukan donor darah, ya. Kemudian saat dilakukan donor darah pun juga harus perlu kehati-hatian, ya. Kemudian juga pada orang yang menderita COVID-19 dilakukan donor darah, tapi tidak bisa spesifik secara langsung pada orang yang normal seperti biasa, karena mereka juga ada tingkat antibodinya yang makanya saat ini pun dilakukan salah satu terapinya yang namanya plasma konvalesen pada orang-orang yang tingkat antibodinya masih ada. Demikian Pak. Ya, terima kasih Dok. Artinya perlu kehati-hatian, ya. Artinya boleh, tetapi kita harus hati-hati terhadap donor darah tersebut, ya. Tapi tentu dari pihak PMI juga akan melakukan screening terhadap darah yang bisa atau didistribusikan. Baik, kita lanjutkan lagi untuk penanya berikutnya. Sebelum saya dilanjutkan, mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengisian sertifikat di chat, silakan dilihat di situ ada link untuk kita berikan nanti sertifikat bagi yang hadir pada sore hari ini. Silakan mengisi di link tersebut. Kemudian kami berikan kesempatan kepada ini Pak Barkah sepertinya, ya, Pak Barkah Isnaini. Silakan Pak Barkah untuk menyampaikan. Ada Pak Barkah? Oh, Ibu ya ini. Ini Ibu atau Bapak sih? Ibu sepertinya. Ya, Assalamualaikum. Mohon Ibu, maaf. Ibu nih Pak. Ibu, ya Bu. Karena ada teman saya namanya Barkah, Bu. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Iya, laki-laki. Saya sering digituin kok Pak. Siap Bu. Silakan Bu. Iya, jadi ini pengalaman teman saya. Awalnya dia seminggu itu flu biasa. Secara psikologis dia biasa, tenang gitu. Karena dia menganggap oh ini flu musiman gitu. Tapi begitu di swab hasilnya positif dan ternyata dia mengalami panic attack. Jadi terlalu cemas yang berlebihan. Bahkan sampai untuk berjalan pun itu dia lemes banget gitu. Nah ini kira-kira solusinya apa Ustadz atau Bu Rinda? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Dr. Andika mungkin atau Dr. Rinda yang sudah menghadapi kondisi tersebut, bagaimana menghadapi panic attack gitu ya. Ini masalah psikis ini. Jadi setelah dia dinyatakan positif, malah dia paniknya meningkat gitu. Gimana nih cara solusi mengatasinya? Silakan. Dr. Rinda mungkin. Ya, terima kasih Bu Barkah ya atas pertanyaannya. Jadi memang
pikiran tuh kayaknya berperan besar banget nih dalam COVID nih kalau yang saya rasakan. Jadi saat di swab terus sambil nunggu hasilnya, habis di swab malah panik, malah muncul apa segala macam, itu pun yang saya rasakan. Yang saya rasakan saat tahu suami positif, walaupun sebelum tahu saya sempat agak meriang, tapi saya masih berusaha untuk positif, saya tidak. Tapi pas saat suami tahu positif, walaupun saya mencoba untuk menyangkal, tapi di bawah sadar saya mungkin saya tetap ada rasa ketakutan. Langsung timbul tuh gejala demam, badan pada sakit-sakit. Saya takut, saya jujur saya takut. Nah ternyata saat psikologi itu pun saya rasakan saat waktu pertama kali saya sampai di Wisma Atlet. Waktu sampai di Wisma Atlet saya pesan makanan GoFood, lama banget nyampenya. Itu saya kesel banget karena udah lapar, udah malam gitu pengen makan, nggak nyampe-nyampe. Itu yang waktu saya di UGD Wisma Atlet sore sampai saya masuk kamar malam itu saya nggak ada gejala apa-apa. Saat saya kesel langsung timbul gejala. Saya demam lagi 38,1, saya sakit-sakit lagi. Jadi memang selain karena penyakitnya, tapi pikiran ini sangat mempengaruhi banget nih. Jadi saat menunggu hasil swab ataupun langsung setelah hasil swab keluar dia panik segala macam, itu memang wajar, itu normal. Makanya butuh dukungan orang-orang sekitarnya untuk menguatkannya. Jadi bukan karena dia yang parno, tapi itu memang normal apa yang saya rasakan seperti itu. Ada rasa ketakutan pastinya. Ya. Nah, itulah peran dari orang-orang sekitarnya bagaimana untuk menguatkan, meyakinkan jika memang hasilnya dia positif atau dia sudah positif, dia bisa melaluinya dengan baik. Dukungan setiap hari, didoakan. Jangan pernah bertanya, ini yang saya alami, orang-orang sekitar jangan pernah menstigma negatif, menjauhinya, dan jangan pernah bertanya, kok bisa kena sih? Kena dari mana? Terus suaminya kerja di mana? Itu pertanyaan yang menurut saya kayak, aduh doain aja deh, doain saya, seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang sedang menunggu hasil swab ataupun yang swabnya sudah positif, kita lebih banyak kasih cerita-cerita yang bahagia dan lebih banyak kita mendoakan. Itu sangat membantu banget. Demikian Bu Barka, Pak Kapten. Oke, terima kasih Bu Dr. Indah untuk jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ustadz Abdul Rahim atau Dr. Andika? Kalau tidak ada, kita sambung dengan penanya berikutnya. Ya, kita berikan kesempatan kepada Pak Dedet Yuda Pranata. Silakan Pak Dedet. Sepertinya ini ingin bercerita ya tentang pengalamannya juga yang sudah pernah terkena atau jadi penyintas juga. Silakan Pak Dedet. Pak Dedet. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tenaga kesehatan juga. Kami, saya, istri, sama anak yang kecil terkena COVID. Mungkin ya, maqadarullah itu daya tahan tubuh lagi turun. Ya, saya mungkin pertama tertular. Kemudian istri sama anak yang kecil yang umur 2 tahun. Cuman anak yang pertama dan kedua negatif. Itu kami dirawat sampai 11 hari dan lanjut isolasi mandiri sampai 14 hari. Alhamdulillah swab kami negatif dan sekarang sudah tidak ada bergejala. Sekarang kami pernah diskusi kemungkinan reinfeksi COVID-19 lagi itu ada karena virus itu terus bermutasi. Jadi yang saya tanyakan kemungkinan kepada dokter Bang Andika, apakah kami memerlukan vaksin? Seandainya vaksin itu sudah ada, apakah sudah cukup dengan imunitas yang terbentuk akibat telah pernah terkena virus COVID ini? Demikian, terima kasih Pak. Jazakallah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Andika dijawab. Ya, terima kasih Pak Kapten. Ini kebetulan junior saya, dokter ortopedi, dokter bedah tulang, beliau. Ya, jadi sebelumnya perlu saya sampaikan banyak sekali pertanyaan terkait kapan pengakhiran isolasi. Ya, tadi Dokter Linda juga pernah sampaikan. Kebetulan saya juga bertugas di Wisma Atlet. Ya, jadi kita itu sebenarnya menggunakan 3 dasar. Satu, apakah kita menggunakan dasar namanya waktu, time base, ya, karena memang berdasarkan regulasi dari Kementerian Kesehatan bahwa kalau setelah 10 hari isolasi plus atau 3 hari tanpa gejala itu bisa diakhiri isolasi, ya, atau kita lakukan namanya berdasarkan pemeriksaan test base, ya. Test base artinya kalau awalnya positif, harusnya pengakhirannya swabnya harus negatif, ya. Ada lagi namanya symptom base, ya. Symptom base itu pengakhiran isolasi sampai simptomnya atau keluhannya hilang, ya. Jadi memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan kenapa kita lakukan symptom base atau time base di Wisma Atlet, di samping juga faktor finansial itu memegang peranan penting, ya. Jadi tapi yang terbaik menurut saya adalah penggabungan symptom base dan test base. Artinya keluhannya hilang, ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan swab, follow up swab namanya sampai swabnya negatif, ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa beberapa orang dilakukan swab beberapa kali, ya, ada 7 kali, ya, karena memang dasarnya kita adalah sampai swabnya negatif, ya. Memang ada yang menyatakan kalau CT value-nya 35, di atas 30 dianggap penularannya tidak ada, ya. Memang risiko penularannya kecil beberapa literatur, iya, tapi tetap masih ada risiko. Jadi kita tetap berpatokan kita berdasarkan adalah test base dan symptom base. Kemudian terkait pertanyaan Dr. Dedet terkait apakah seseorang yang sudah tertular COVID-19 dan kemudian sembuh, apakah masih mungkin tertular lagi? Jawabannya sangat mungkin. Ya, itulah makanya kita sebut nama reinfeksi. Ya, memang diketahui setiap seseorang yang tertular COVID-19 ini akan membentuk antibodi. Ya, makanya ada namanya pemisahan IgG antibody namanya. Ya, jadi tapi diketahui pada orang yang tertular COVID-19 ini titer antibodinya atau level antibodinya semakin lama semakin menurun. Sama kayak kita vaksin influenza misalnya atau saat vaksin hepatitis B misalnya, ya, karena sama-sama virus. Karena pada durasi waktu tertentu titer antibodi akan semakin menurun. Diketahui walaupun ilmu terkait COVID-19 ini masih sangat terbatas, diketahui bahwa titer antibodi itu akan berkurang, ya, antara 3 sampai 12 bulan. Ya, jadi memang Dr. Dedet tidak terkait dengan mutasi, ya, terkait dengan titer antibodinya, ya. Memang ada risiko mutasi, iya. Bahkan di beberapa literatur menyampaikan risiko reinfeksinya, keluhannya bisa lebih berat lagi. Makanya yang terpenting bagi kita adalah menjaga protokol kesehatan, apalagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit yang risiko paparannya sangat besar, ya. Kemudian apakah vaksin bisa diberikan? Jika titer antibodinya rendah, ya, atau bahkan menghilang, harusnya dilakukan vaksin. Problemnya vaksin itu sampai saat ini masih dalam uji klinis fase 3, ya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ada 100-an vaksin yang menjadi kandidat saat ini, ya. Tapi ada 8 vaksin yang sudah melewati dan atau sedang dilakukan uji klinis fase 3, ya. Ada beberapa yang di stop karena ada efek, ya. Ada yang kemudian dilanjutkan lagi. Begitu juga yang dilakukan di Bandung, ya. Jadi menurut saya terkait dengan vaksin lebih bagus
kita tunggu hasil akhir dari uji klinisnya, ya. Tentu kalau hasilnya mengembirakan, tentu itu bagaimanapun mengembirakan juga bagi kita semua, ya. Tapi saya tekankan, ada vaksin bukan berarti selesai semua masalah, tidak, ya. Maka yang terpenting adalah pencegahan bagi kita semua, tetap menggunakan masker, physical distancing, cuci tangan yang sering, itu yang paling penting. Jangan kita kembali lagi masa sebelum COVID, ya. Bagaimanapun itu tidak akan bisa kembali lagi, ya. Jadi demikian, Pak Kapten. Terima kasih Dr. Andika. Sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, kita minta kepada Mas Randi untuk menyampaikan pollingnya, kan? Ada polling yang bisa disajikan untuk dibantu diisi. Silakan Mas Randi sambil bersiap-siap untuk penanya berikutnya itu dari siapa nih, Pak Uki Hakim PMA 2. Siap-siap Pak Uki Hakim. Silakan Mas Randi disampaikan pollingnya. Sudah? Bapak Ibu sekalian, ada polling ini yang disampaikan. Kita mohon suaranya. Silakan masing-masing yang sudah mendapatkan di layarnya pollingnya. Kita tunggu sebentar untuk pertanyaannya, baru 1 orang. Ya, terus 2. Kita akan hentikan setelah 70% dari total yang hadir pada hari ini. Maka pollingnya sederhana, kita ingin dapatkan masukan. Jangan begitu loh. Nah, sudah 30%, silakan. Nah, terus bertambah 38% dari total 67 orang. Ya. Ya, bagi Pak Uki, silakan Pak untuk baik. Pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemateri, ya, Dokter Narsum. Terima kasih Kapten, saya diizinkan bertanya. Ini kesempatan bagus karena saya mau menanyakan terkait kondisi yang saya alami, ya. Ini kebetulan anak saya kemarin bersekolah di salah satu boarding school, ya, di Cirebon, Kuningan, ya, dan kemudian juga positif COVID dan dipulangkan ini, ya, sudah 3 kali swab, ya, dan hasilnya masih positif. Nah, saya terus kebetulan membaca beberapa berita, ada yang kalau udah dan terus terang kondisinya memang tanpa gejala, ya, tanpa gejala, dan makannya banyak dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi anak saya ini sebenarnya, ya Dok, ya? Mungkin Dokter Andika bisa memberikan tanggapan, dan juga ini sebenarnya berapa hari yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa apakah sudah tidak perlu isolasi mandiri atau masih perlu dan sebagainya. Mohon penjelasan. Ini sudah hari ke-28, ya, dari positif pertama kali. Mohon penjelasannya. Ya, langsung mungkin Dokter Andika bisa membantu. Terima kasih Pak Uki. Ya. Artinya anak kita sama-sama pesantrennya nih kayaknya nih. Anak saya jadi dipulangkan. Ya, jadi Oki perlu, tadi saya sudah ulas sedikit bahwa dalam pengakhiran isolasi kita itu menggunakan 3 dasar, Pak. Ya, pertama dasar berdasarkan tes. Ya, jadi kalau misalnya swabnya negatif positif,
tentu pengakhiran isolasinya kalau swabnya negatif. Ya. Gitu ya. Dan yang Tetap kedua, ya. kita sebut nama symptom base. Ya. Kalau misalnya dia ada keluhan, kemudian keluhannya hilang, itu pengakhiran isolasi. Ya. Yang ketiga, time base. Ya. Kalau misalnya 10 hari tanpa gejala, kemudian atau ditambah 3 hari lagi bebas gejala, itu kita sebut dengan selesai isolasi. Ya. Tetapi memang kriteria sembuh, ya, di WHO pun menyatakan kalau sudah 2 kali sembuh, 2 kali swab negatif, Pak. Oh, ya. gitu. Nah, artinya kita sebenarnya menggabungkan 2 dasar, ya. Pertama dasar gejala dan juga dasar tes, ya. Jadi kalau misalnya tanpa gejala, kemudian swabnya negatif, kita lebih yakin bahwa resiko penularannya sangat kecil atau bisa dibilang tidak ada, ya. Memang beberapa referensi menyatakan kalau misalnya sudah 11 hari atau setelah 13 hari selesai isolasi, resiko penularannya kecil, iya, ya. Tapi tetap ada resiko, Pak. Kemudian juga perlu dipertimbangkan, hampir 80% sampai 81% kasus-kasus COVID-19 ini tanpa gejala atau bahkan dengan keluhan ringan. Jadi jangan dibayangkan orang yang COVID-19 itu akan batuk-batuk berat, sesak nafas berat, tidak. Ya, 80% malah bahkan tanpa gejala. Yang menjadi masalah, ya, kalau yang tertular itu orang-orang yang dengan penyakit penyerta atau orang yang di atas umur 45 tahun atau 50 tahun, itu yang kita takutkan sebenarnya. Ya, jadi di setiap edukasi saya sampaikan, memang anak-anak kita tidak ada gejala, tapi beresiko untuk menularkan pada orang tuanya, beresiko untuk menularkan pada neneknya, kakeknya, yang tentu kalaupun tertular bisa berat, Pak. Kalau saya penyakit penyerta. Jadi saran saya, tentu kita gabungkan antara time base sama dengan symptom base tadi, ya. Salah satu usaha yang kita lakukan, ya tentu kita lakukan cuci hidung, sering kumur-kumur, karena kita harapkan si virusnya yang ada di saluran pernafasan kita itu, karena memang akumulasi yang terbanyak itu di saluran nafas atas, Pak. Ya. Itu ya mungkin, Dok, ya. Dipakai apa itu, Dok? Dicuci hidung gimana caranya? Ya, satu sebenarnya dalam agama Islam itu sudah diajarkan istinja itu kan diajarkan. Ya. Atau kalau tidak, bisa lebih bagus kita lakukan namanya cuci hidung, Pak. Ya, jadi dengan NaCl 0,9% atau cairan infus NaCl itu dengan jarum yang ujungnya kita hilangkan atau jarumnya itu kita hilangkan, kemudian kita semprotkan ke hidung gitu. Ya, boleh dilakukan 4-5 kali. Karena memang didasari, kalaupun katanya city value-nya di atas 30 itu hanya fragmen-fragmen virus saja, ya. Kita harapkan dengan cuci hidung itu fragmennya juga hilang, ya. Kemudian juga kumur-kumur, ya. Ya, pun juga diajarkan untuk kumur-kumur dengan air garam, ya. Tapi ada suatu literatur yang membandingkan air garam dengan obat kandungan povidin iodin, ya. Yang povidin iodin itu lebih cepat dia menurunkan load virusnya atau jumlah virusnya di saluran nafas kita atau terutama di mulut. Jadi saya sangat menyarankan walaupun nggak ada keluhan dilakukan cuci hidung, kemudian juga kumur-kumur, Pak. Cuci hidung tuh. Nah, memang sekali lagi berat bagi kita semua, iya, ya, kita sayang sama anak. Karena anak saya pun juga setelah pulang dari pesantren, walaupun swabnya negatif, saya isolasi dulu, ya, kurang lebih 7 hari. Karena di rumah ada ibunya yang punya komorbid, neneknya yang sakit, jadi untuk kehati-hatian sebenarnya, Pak. Iya. Pak Uki. Baik, makasih, Dok. Ya. Terima kasih, Pak
Dr. Andika yang sudah menyampaikan. Anak saya masuk pesantren, tapi sampai hari ini belum masuk ke pesantrennya, Pak. Masih daring di rumah sampai ujian. Sampai ujian terakhir masih di rumah gitu ya. Karena tadi menjaga gitu ya hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu sekalian, rasanya ingin sekali ya kita berdiskusi lebih lanjut terhadap materi ini karena sangat menarik untuk didiskusikan dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari ketiga narasumber yang telah berbagi pada sore hari ini. Tapi waktu pula lah yang memisahkan kita nantinya. Kita berharap sih nanti setelah acara ini ada kelanjutan dari sharing session yang dengan topik yang lain gitu ya. Karena masalah COVID ini masih berlanjut gitu ya. Jadi terakhir saya ingin mintakan 1 menit saja dari masing-masing narasumber untuk closing statement. Silakan. Dan kita mulai dari Ustadz Abdul Rahim dulu. Silakan, Abdul Rahim. Ya, Bismillah. Segala sesuatu yang Allah tetapkan di alam semesta ini termasuk fenomena atau kejadian penyebarnya COVID-19 ini pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah saat ini kita bisa belajar daring. Di antaranya saat ini belajar. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah akan berkembang penelitian-penelitian baru, inovasi-inovasi baru, sehingga ini semuanya kita nilai adalah cara Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kita semakin kreatif. Karena ketika Allah menghadirkan tantangan, sesungguhnya Allah SWT ingin menjadikan kita lebih maju, lebih kreatif. Dan semuanya insya Allah ada hikmahnya. Allah SWT tidak akan menzalimi hambanya. Allah SWT semuanya yang lakukan penuh dengan kebijaksanaan. Demikian, Kapten, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Abdul Rahim atas penyampaiannya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Dr. Rinda untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih Kapten. Ya, closing statement dari saya, kita tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan sampai kita terkena COVID-19. Jika kita sudah terkena, percayalah itu adalah yang terbaik, ketetapan darinya. Kita jalani dengan ikhlas, positive thinking, bahagia, dan harus saling mendukung, baik keluarga, teman, saudara. Yang paling penting lagi, kita harus membuka diri. Jangan pernah menutup diri, karena COVID-19 itu bukan aib. Dia penyakit yang insya Allah bisa kita sembuhkan jika kita tetap berhusnuzon dan berusaha. Tetap sehat semuanya, jalankan protokol kesehatan. Kita selalu minta kepada Allah SWT agar kita selalu dilindungi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Indah atas penyampaiannya, materi yang luar biasa. The last one, ke Dr. Andika, silakan closing statement. Pak Kapten, jadi saya tidak panjang ya, secukupnya aja. Jadi perlu kita ketahui, kita semua saya yakin ada rasa bosan dalam diri kita ya. Itu bukan hanya dalam tenaga kesehatan saja, tapi semuanya ya. Tentu akibatnya kita berusaha melakukan pembenaran. Oh, dengan obat ini sembuh ya, dengan lakukan ini sembuh ya. Tapi tidak ada obat yang terbaik ya, tidak ada vaksin yang lebih baik dibanding pencegahan. Ya. Jadi pencegahan itu paling penting. Tetap lakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan ya. Kemudian jaga jarak, karena itu akan menjadi penyesalan kalau kita sudah terkena ya. Jadi virus ini kapanpun dan di mana saja ada ya, dan itu bisa tertular. Makanya kalau sudah kita lakukan ikhtiar ya, tentu pada akhirnya kita bertawakal ya, kalaupun tertular. Demikian Pak Kapten, terima kasih.
Terima kasih Dr. Andika atas penyampaiannya. Saya mau nyampaikan ini untuk door prize. Ya, tadi kan ada door prize yang akan disampaikan oleh panitia. Saya minta kepada Mas Randi untuk menampilkan siapa yang mendapatkan door prize berupa pulsa GoPay yang akan dikirim langsung ke nomor handphonenya. Jadi nanti yang mendapatkan silakan kontak Ibu Feby ya di chat untuk nomor teleponnya dan langsung nanti pulsa GoPay-nya dikirimkan. Silakan Mas Randi yang beruntung pada sore hari ini. Siapa saja yang beruntung? Sambil saya bacakan sharing poll result ya. Jadi polling tadi pertanyaannya ada 3. Jadi semuanya di pertanyaan 1 dan 2 menyatakan bahwasanya talkshow ini sudah memenuhi harapan Ibu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih 100% yang menjawab. Demikian juga dengan apakah materi talkshow ini dapat diterapkan, juga 100% menyatakan iya. Dan yang terakhir, dari tema berikut, mana yang Bapak Ibu butuhkan 1 sampai 2 bulan ke depan. Nah, ya, silakan Mas Randi. Ini dia yang menjadi pemenang door prize pada sore hari ini. Selamat kepada Bu Rahma, Bu Titin, dan Bu Ari Ruspita. Silakan menghubungi ke panitia, ke Bu Feby ya, mungkin di chat langsung nomor telepon atau nomor kontaknya. Kami mohon maaf kalau belum ada yang belum beruntung untuk mendapatkan door prize ya. Ya, dan terakhir ini sharing poll result-nya yang dibutuhkan untuk materi berikutnya adalah bagaimana peningkatan imunitas. Waduh, 49%. Dan vaksin. Jadi sebetulnya masih seputar COVID juga gitu ya. Yang bicara bisnis hanya 27% dan fotografi memasak hanya 5-11%. Semoga apa yang kami berikan dari Yayasan BKT ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan aman, iman, dan imun. Aman bagaimana? 1, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian dengan imun. Bagaimana cara kita meningkatkan imun? Yang pertama, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak boleh bergadang, makan makanan berkualitas, minum vitamin, tidak boleh panik, hati pun harus gembira. Jadi, dan terakhir, bagaimana meningkatkan imun? Ya, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan jalan keluar kepada kita semua terhadap pandemik ini dan segera selesai pandemik ini ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari Yayasan BKT selaku moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang salah dalam penyampaian dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh partisipan, kepada narasumber Dr. Andika, Dr. Linda, Dr. Abdul Rahim yang telah memberikan inspirasi.